Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satya Jafar Tegalung, NPM 2478340 dari Terpel kelas 3B. Sebelumnya izin pejaka. Ini tadi saya udah ngerekam pakai OBS. Itu 1 jam. Tapi OBS-nya error. Sementara sintaksnya udah jadi, Pak. Saya baru sadar tadi. Kalau misalnya saya ngulang lagi, kayaknya nggak cukup, Pak, waktunya, Pak. Nanti yang error saya taruh di belakang, Pak. Itu 1 jam. Jadi di sini saya ngejelasin aja, Pak, sintaks-sintaksnya. Izin ya, Pak. Di sini ada create database. Create database ini buat bikin database. Terus itu ada use penjualan. Terus ada create tabel barang. Terus itu create tabel detail penjualan. Terus itu create tabel penjualan. Terus ini insert into barang. Tadi buat bikin nilai yang di awal, Pak. Jadi ada kode barang BO1 keyboard mekanik, itu stoknya ada 50, harga satuannya 500.000. Itu yang kedua ada mouse wireless 200.000. Nah, ini create trigger. Create trigger ini gunanya buat bikin trigger. Jadi dia ngurangin stok. Jadi nanti kita nge-insert insert into detail penjualan. Itu misalnya dari stok itu tadi ada 50. Misalnya BO1, terus itu stoknya detail penjualan itu kita masukin tabelnya 20. Jadi ini otomatis ngurang, Pak. 50 dikurang 20 jadi 30. Terus itu kalau create trigger yang hitung diskon ini buat pembelian di atas 10, Pak. Jadi kalau misalnya pembelian barang di atas 10 dapat diskon 0,10 atau 10%. Nah, kalau trigger yang pengurangan stok ini after insert, Pak. Jadi trigger itu berjalan setelah insert, setelah data dimasukkan. Kalau yang create trigger hitung diskon ini dia buat validation stok sama buat ngitung diskon kalau pembelian di atas 10, Pak. Nah, terus tadi ini udah coba saya jalanin, hasilnya kayak gini, Pak. Sebentar. Barang. Masih cukup kok ini, guys. Tadi udah kurang-kurang soalnya deh, Pak. Nah, masih cukup lah ini. Sebentar, kita update tabelnya dulu. Astagfirullahaladzim. Wait, Pak. Tidak. Jelas. Apa kata? Nanti kelas sore kan. Update. Gimana loh? Tadi ada powerbanknya ada isi. Set stop. Tadi berapa sih disuruhnya? Ini jalan kan? Nah, ya jalan. Hari nggak jalan juga nih, ntar. Tadi disuruhnya itu berapa sih tadi, guys? Butuhnya 50, 80. Oke. Stop di 50.
Where? Ay, naman, man. Ada barang. Yang dikerjain bagas itu? Iya. Di 001. Terus apa yang lu dapat setelah lu mengerjakan itu kalau error lu kumpul tai? Iya, solusinya gimana? Hah? Nanti gua ngerekaman lagi. Itu mending itu. Ini juga itu. Iya. Loh, kok error? Kok bisa error dia? Izin Pak, saya bukan buru-buru sih maksudnya. Saya ngejar waktu Pak. Izin. Sabar Pak, bentar Pak. Waduh, ya Allah. Itu butuh yang di 80. Astagfirullahaladzim, guys, salah guys. Untung update ya. Untung. Aduh, udah mau pecah pala ini. Tuh, errornya pas di ujung-ujung guys. OBS-nya error. Codingannya lancar jaya, OBS-nya error. Berarti ini jadi 80 ini. Ini 80 kan ya? Situ tadi apa sih? Observasi pengujian, detail penjualan, insert into. Insert into, ada penjualan 10, 5, 1. Nah ini tadi dia triggernya error Pak. Dia ngurangnya dikali 2. Jadi dari 5 harusnya jadi 45, jadi 4
10, jadi kurang 10. Nah ini saya nggak tahu Pak, tadi udah nyari-nyari belum, nanti saya perbaiki Pak. Situ soal kedua dikurang sama 12. 12 barang. Ini juga ngurangnya dikali 2 Pak, dia kurangnya 24. Itu yang buat trigger hasil apa, ngitung diskon sama ini. Itu ngurangin berapa sih tadi, 15. Ini buat ngitung diskon. Data X. Soal from detail penjualan. Dia otomatis ngurang Pak, karena pembeliannya di atas 10. Karena dia belinya 15, dia ngurang 10% Pak. 675.000, 6.750 lah, ngurang 10%. Terus itu yang kedua BOO, ini harus gagal, dia harus keluar ke exception gitu. Nah terus itu harusnya dia error. Nah dia error Pak, error jumlah jualnya melebihi stok. Nah ini saya jawab pertanyaan lagi ya Pak. Apa perbedaan mendasar antara trigger after dan before? Ya Allah. Kalau trigger after itu jalannya setelah insert Pak. Jadi kalau dia setelah kalau dia insertnya berhasil, dia triggernya baru jalan. Kalau misalnya trigger before itu sebelum Pak, di antara insert. Apa sih tadi bahasanya? Instead, di antara insert. Jadi sebelum insert itu masuk, berhasil di insert, dia kayak ada validationnya gitu Pak, tergantung trigger yang dibuat dia mau ngapain gitu Pak. Jadi jalannya sebelum insert itu berhasil. Kalau misalnya ini jelaskan fungsi dari variabel new kode barang ini buat identifikasi aja Pak sebenarnya Pak. Jadi kayak ini mau ngurangin barang yang mana gitu loh, kode barang yang mana gitu Pak. Sehingga trigger ini dia bisa nyocokin kayak, oh yang ini nih kode barang yang harus dikurangin. Terus 3, bagaimana cara trigger hitung diskon validasi stok membatalkan operasi insert jika validasi stok gagal. Dia pakai rise error Pak. Kalau di SQL Server pakainya SQL state signal. Kalau di SQL Server Management dia pakai rise error. Dia jadi kayak exception gitu Pak. Bukan exception sih, ya exception, benar exception Pak. Jadi kalau dia melebihi itu kayak bikin method gitu Pak. Kalau dia ngelebihin jumlah yang jumlah yang diinputin, dia bakal ngasih notifikasi error gitu. Ya mirip exception lah Pak. Dia error tapi errornya bukan error yang kayak keluar angka 404 gitu-gitu Pak. Dia pakai rise error Pak intinya. Di situ apa yang terjadi jika pada kolom diskon persen dan harga total pada skenario 2 jika Anda tidak menggunakan trigger before. Kalau nggak pakai trigger before, kolom diskon persen dan harga total bakal tetap kosong Pak, atau bernilai 0. Karena tidak ada mekanisme otomatis untuk ngitung dan netapin nilai berdasarkan aturan. Jadi diskonnya itu bakal kosong, harga totalnya juga bakal kosong Pak. Ya, karena dia nggak ada penghitungan, datanya langsung masuk. Gitu Pak. Dan mungkin sekian dari saya Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya OBS tadi error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.